Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau berkata, man hamlal Quran, ya, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran. Jadi dulu istilahnya para ulama, istilahnya mereka ketika menyebut seorang penghafal Al-Quran ini bukan hafiz, ya. Biasanya kalau dulu hafiz ini justru digunakan untuk orang yang menghafalkan hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz ini biasanya orang yang hafal ratusan ribu hadis. Ini julukannya Al-Hafidz. Sedangkan untuk penghafal Al-Quran ini disebut hamil, ya, hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran dalam hatinya, ya, orang yang menghafalkan Al-Quran ini disebutkan sebagai hamilul Quran. Jadi barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, summa mala biqalbihi ilad dunya, kemudian hati dia condong terhadap dunia, ya, hatinya cinta kepada dunia, hatinya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, ya, dia rela melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dunia. Faqad ittakhadha ayatillahi huzwan wa la'iban, maka dia sama saja telah menjadikan Al-Quran ini sebagai penghinaan, ya, maka sama saja dia telah menghinakan Al-Quran wa la'iban, dan dia sudah membuat Al-Quran ini sebagai mainan. Karena apa? Karena sekali lagi, ya, tujuan utama diturunkannya Al-Quran ini adalah untuk sebagai petunjuk, ya. Tujuan utama diturunkan Al-Quran ini sebagai pesan-pesan dari Allah untuk kita, adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kehidupan kita. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, kitab itu kitab Al-Qur'an, ya, kitab ini, dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Apa tujuan dari Al-Qur'an? Apa tujuan diturunkannya Al-Qur'an? Apa fungsi dari sebuah kitab yaitu Al-Qur'an? Hudan lil muttaqin, itu sebuah petunjuk, ya. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan sebagai sebuah petunjuk. Tapi mirisnya, ya, mirisnya di zaman sekarang kita ini, di zaman kita ini, orang-orang Islam, ya, umat Islam di seluruh dunia, justru kebanyakan dari mereka tidak paham apa maksud dari Al-Qur'an. Mereka tidak bisa memahami isi Al-Quran, ya. Jadi bagaimana bisa Al-Quran menjadi sebuah petunjuk bagi mereka jika mereka sendiri tidak bisa memahami makna-makna Al-Quran? Mereka tidak paham ketika membaca Al-Quran, tidak paham apa maknanya, apa artinya, apa maksudnya, ya. Nah, oleh karena itu ini salah satu tujuan utama seorang thalibul ilm, tujuan utama seorang santri, ya, ketika mondok, ya, masuk pondok pesantren mempelajari ilmu agama. Ini salah satu tujuan utamanya adalah agar bisa memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kalau bahasa sekarang ini bisa mengherankan, ya, malu-maluin. Masa kita kepada pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah saja kita gak paham, ya? Masa dengan kalam-kalam Allah saja kita tidak paham. Nih, salah satu tujuan utama dari sebuah Al-Quran itu adalah sebagai kitab petunjuk. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, jadi Al-Quran ini, isi dari Al-Quran ini kebanyakan adalah mengajak kita untuk lebih ingat pada akhirat, ya, lebih mencintai akhirat, ya, lebih mendekat ke surga, lebih menjauh dari neraka, ya. Ya, jadi isi dari Al-Quran ini mengajak seseorang untuk mencintai akhirat, ya, lebih besar daripada cintanya kepada dunia, ya. Jadi cinta dunia, semuanya cinta dunia, ya. Kita tidak mungkiri bahwa semua dari kita cinta dunia, ya. Ya. Tingkatan seperti kita ini masih suka uang, ya, nggak ada, nggak seperti tingkatnya para ulama ini, ya, para aulia. Tingkatan mereka melihat uang dan batu ini nggak ada bedanya, ya. Melihat uang dan batu gak ada bedanya. Tapi seperti kita akui, ya, kita gak mengatakan kita tidak cinta dunia, kita cinta dunia, ya. Sering disampaikan oleh kakak Habib Umar almarhum, Habib Ali masyhur, ya. Beliau mengatakan, man minna la yuhibbud dunya, ya. Siapa yang mengatakan dia gak cinta dunia, berarti dia bohong, ya, bahwa kadzib, ya. Bohong. Siapa yang mengatakan kita gak cinta dunia, ya. Kita cinta dunia.
Tapi jangan sampai kecintaan dunia, cintaan kita kepada dunia ini mengalahkan kecintaan kita pada akhirat. Nah, ini barang siapa yang hafal Al-Quran kemudian hatinya lebih condong kepada dunia, lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada akhirat, ya, daripada perintah-perintah Allah, maka dia seakan-akan sudah menjadikan Al-Quran sebagai mainan, ya. Seakan-akan dia telah merendahkan Al-Quran. Kenapa? Karena isi dari Al-Quran ini intinya mengajak orang untuk cinta pada akhirat. Nah, wa idza asaw hamilul Qur'an rabbahu, ketika ada orang hafal Al-Quran atau orang mempelajari Al-Quran, setiap hari dia sibuk dengan Al-Quran, Al-Quran sudah ada dalam hatinya, dia sudah hafal di luar kepala, tapi dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermaksiat, maka Al-Qur'an di dalam hatinya ini, di dalam dirinya memanggil dia, ya. Seakan-akan bilisanil hal memanggil dirinya. Wallahi ma li hadza humiltu. Demi Allah, aku dihafalkan, aku dijaga dalam hatimu bukan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas ya, masa aku ada dalam dirimu, Al-Quran ada dalam dirimu, akan tapi engkau tetap bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelecehan terhadap Al-Quran. Aina mawaidhi, ya, Al-Quran mengatakan dalam tubuhnya, aina mawaidhi, mana pesan-pesanku, ya, mana mauidhahku, wa zawajiri, mana selama ini aku melarang hal-hal dalam Al-Quran, aku melarang dirimu untuk melakukan ini, melakukan itu, ya. Wa kullu harfin minni, setiap huruf dari Al-Quran yunadik, ini memanggil orang yang menghafal Al-Quran, la ta'si rabbak, ya, jangan kau bermaksiat kepada Allah. Wa kana lan ono sapa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, idza ra'a nalikane ningali sapa talibul ilmi, sapa wong kang golek ilmu, la yakumu, iku ora ngadeg sapa talibul ilmi minal laili saking bengi, ya kufu mongko mendek sapa Imam Ahmad bin Hanbal an taklimi saking mulang talib, ya. Waqad batalan teman-teman nginep indahu ing dalam sisi ini Ahmad bin Hanbal sapa Abu Ismah lailatan ing dalam siji wengi, minal layali saking pira-pira bengi. Fawa doa mangko dilehno lahu kanggo Abu Ismah sapa Imam Ahmad ma'an ing banyu lil wudu'i kanggo wudu. Sumajaan li teko sapa Imam Ahmad qoblal fajri, sadurunge fajar, fawajada mangko nemu sapa Imam Ahmad bin Hanbal naihu ing Abu Ismah naiman halituru, wal ma'u tawi banyu iku bihalihi ing dalam tingkai mak. Fa iqadha mongko nangini sapa Ahmad ibn Hanbal hu ing Abu Ismah, wa qala ngucap sapa Ahmad ibn Hanbal lahu maring Abu Ismah, lima karena apa jikta teko sapa sira ya Abu Ismah wa Abu Ismah. Faqala maka ngucap sapa Abu Ismah lahu maring Ahmad ibn Hanbal, jitu teko sapa ingsun atlubu golek sapa ingsun mingka saking sira al hadis ilmu hadis, ya Imam, wahai Imam. Faqala maka ngucap lahu maring Abu Ismah al Imam Ahmad sinten Imam Ahmad, kaifa kaya apa tatlubu golek sapa sira al hadis ing hadis, walaisa lan ora ana laka kanggo sira apa tahajjud fil laili ing dalam bengi, idhab lunga sapa sira min haitsu jita saking sekirane teko sapa sira. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau dulu, ya, ketika melihat ada seorang santrinya tidak sholat malam, ya, maka beliau tidak mau mengajar santri tersebut. Bahkan suatu ketika pernah ada seorang bernama Abu Ismah. Abu Ismah ini bermalam di rumah beliau. Kemudian beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan air di kamar Abu Ismah ini, meletakkan air untuk wudu. Tapi ketika sebelum terbit fajar, beliau hendak membangunkan Abu Ismah, ternyata Abu Ismah masih tidur, ya. Masih tidur, sedangkan airnya masih tetap nggak digunakan sama sekali. Maka ditanyakan oleh Al-Imam Ahmad, mengapa engkau datang ke sini wahai Abu Ismah? Abu Ismah menjawab, jitu atlubu minkal hadis ya Imam, aku ingin mempelajari ilmu hadis kepadamu wahai Imam Ahmad.
Faqalahu Imam Ahmad, kaifa tatlubul hadis, bagaimana bisa engkau mencari ilmu hadis akan tetapi engkau tidak sholat tahajud? Ya, idhab min haitsu ji'ta. Ya, pergilah engkau, kembalilah engkau dari mana engkau berasal. Wa kana ana summal Imam Syafi'i radhiyallahu an yaqul dawu sendiri Imam Syafi'i, yang bagi siyok yolil alimi kanggo wong alim ayakuna yen to ana lahu kanggo alim apa khabiatun amal simpenan, apa khabiatun simpenan min amalin sholihin saking amal kang soleh, fima ing dalam perkara bainahu kang antarane alim wa bainallahi lan antarane Allah taala. Fa inna kullama mongko satuhuni setekabiane perkara zahara kang nampak apa ma linasi kanggo menungso min ilmin saking ilmu amalin utawa amal iku qalilun naf'i ku sithik manfaate fil akhirati dalam akhirat. Wa maro'a lan ora ningali sapa ahadun wong suwiji ahadan ing salah suwiji fi manami ing dalam turuni ahad ba'da mautihi sakwise matine ahad wa qala ngucap sapa ahad wa farallahu li nyepuro Allah li kanggo ingsun bi ilmi kelawan ilmu ingsun illa qalilun kecuali wong sithik minan nasi saking menungso, illa qalilun kecuali wong sithik minan nasi saking menungso. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, yang bagi lil alim ayyakun lahu khabi'ah min amalin soleh fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala. Jadi sebaiknya sudah seharusnya orang alim ini, orang yang punya ilmu, mempunyai ya amal kebaikan simpanan, ya amal simpanan yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Punya amal simpanan yang tidak diketahui hanya oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kullama dhahara linnas min ilmin aw amalin qalilun naf'i fil akhirah. Karena amal atau ilmu yang tampak di hadapan manusia ini sedikit manfaatnya kelak di akhirat. Wa ma ra'a ahadun ahadan fi manamihi ba'da mautih. Jadi dulu para ulama, ya banyak dari mereka ini yang ketika mempunyai teman sudah wafat, ya mempunyai kerabat meninggal dunia, ini sering bertemu, ya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan mereka dalam mimpi, ya. Ketika bertemu dengan mereka dalam mimpi ditanya, "Madza fa'alallahu bik?" Ini kan banyak ceritanya dalam kitab-kitab tasawuf, ya. Apa yang Allah lakukan kepadamu? Ghafarallahu li, Allah memaafkan diriku. Sebab apa? Ya, sebab ini, sebab ini, sebab ini. Nah, ini sabda ucap Imam Syafi'i, jarang sekali ada orang ini, ya, yang dilihat oleh para ulama dalam mimpi-mimpi mereka ketika ditanya, karena apa Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosamu? Sedikit dari mereka yang mengatakan karena ilmuku, ya. Jarang sekali dari mereka yang mengatakan aku dimaafkan karena ilmuku. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam satu kisah yang masyhur, Imam Ghazali seorang alim allamah, masya Allah, punya banyak kitab, punya banyak karangan. Suatu ketika ada seorang bermimpi bertemu beliau, ya. Kemudian ditanya, beliau orang ini bertanya kepada Imam Ghazali, wahai Imam, madza fa'allahu bik? Apa yang Allah lakukan kepada engkau setelah engkau meninggal? Maka Imam Ghazali berkata, ghafarallahu li, Allah memaafkan diriku, memaafkan dosa-dosaku. Sebab apa? Sebabnya karena lalat, ya. Sebabnya lalat. Jadi suatu ketika Imam Ghazali berkata, suatu ketika aku mengarang satu kitab, ya, mengarang satu kitab, ini kan ada wadah tinta, ya, wadah tinta. Nah, tiba-tiba ada lalat yang hinggap, ya, ada lalat yang hinggap untuk meminum tinta dalam wadah tersebut. Nah, Imam Ghazali berkata, ya, pada waktu itu aku biarkan lalat tersebut minum sampai dia selesai, ya. Nggak aku usir, nggak aku usir, tapi aku biarkan saja sampai dia selesai minum. Nah, Imam Ghazali berkata, berkat apa yang aku lakukan untuk lalat tersebut pada hari itu, aku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sampai engkau meremehkan kebaikan apapun, ya. Sekecil apapun, seremeh apapun, sederhana apapun, jangan pernah meremehkan
satu kebaikan ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Meskipun kebaikan itu hanya bertemu saudaramu dalam keadaan wajah yang tersenyum ya. Dalam keadaan ceria. Meskipun hanya sederhana itu, jangan sampai engkau remehkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu amal apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Ya. Kita tidak tahu amal apa yang menjadi sebab selamatnya kita nanti di hari kiamat. Bisa saja ridho Allah ada dalam sedekah ya, ada dalam sholat kita ya, ada dalam rukuk kita, ada dalam sujud kita. Kita tidak tahu ya. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyimpan ridhonya dalam amal-amal baik ya. Oleh karena itu jangan sampai meremehkan kebaikan apapun, karena bisa saja di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kunci keselamatan kita nanti di hari kiamat. Wa qad ru'yal Imam Abu Hanifah wallahu taala alam.